Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Pedro. Waalaikumsalam, Bro. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmati la ilaha haula wala quwata illa billah. Mana di dalam kesempatan hari ini Pedro sama adikku Bagong juga Kang Gareng, bagaimana dalam keadaannya, apa sama keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, Kang Pedro, saya sehat. Saya juga demikian, Bro, saya sehat. Syukur, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita bisa bertaaruf pada hari ini, bisa dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya ya Gom. Iya, Kang Pedro. Tapi saya ingin datang ke sini ada maksud, Kang Pedro. Maksud apa Gom kamu? Begini, Kang Pedro, saya ini kan orang bodoh. Iya ya. Saya juga begitu, Bro. Saya mengikuti adik kami Bagong, Bro. Ya Kang Gareng. Maaf, Kang Pedro. Ya, begini, Kang Pedro. Kan saya ini tadi ngomong orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Saya ingin belajar, Kang Pedro. Yang kamu tanyakan, kamu ingin belajar atau dalam bahasanya tolabi ilmi. Betul, Kang Pedro. Biar saya ini nanti mengerti dalam arti kehidupan ini bagaimana ibadah yang benar kepada Yang Maha Pencipta itu loh, Kang Pedro. Oh gitu, ya. Tapi gini ya Gom, karena kakangmu Pedro ini juga orang bodoh yang tidak punya ilmu apa-apa, mungkin bila mana nanti ada kekurangannya, mohon direvisi kembali, karena kita sendiri menyadari sebagai manusia biasa yang dengan adanya pengertian atau pengetahuan tentang agama mungkin ada yang lebih baik dan mungkin ada yang bisa untuk menerjemahkannya Gom. Iya, Kang Pedro, saya siap. Pokoknya saya ingin dikasih pencerahan, saya ingin swear belajar. Ya alhamdulillah. Dengan niatan Bagong dan Kang Gareng kesini untuk belajar, kira-kira apa yang mau ditanyakan kepada Pedro ini loh? Ini ya, Bro, saya ini kan ingin mengerti tentang belajar agama. Oh, tentang belajar agama. Gini ya, kita sebagai manusia diwajibkan untuk beragama. Tapi sebelumnya kita mengerti tentang agama, kita harus mengerti terlebih dahulu. Begitu Kang Gareng. Apa itu, Bro, yang harus mengerti dahulu? Kita harus mengerti karena agama itu adalah salah satu aturan-aturan. Sebelum kita mengerti tentang aturan ini, kita harus mengerti yang membuat aturan itu dulu. Begitu ya, Kang Pedro? Iya, karena ada suatu kalimat yang telah disodorkan dalam bahasa Arab, awaludin ma'rifatullah, gitu Kong. Nah, tolong Kang Pedro diberikan penjelasan biar adik kamu ini paham. Gini. Awal-awalnya kita ini semua, sebelum mengerti peraturan dalam agama dinullah, kita ini harus makrifat atau mengenal tentang, mengerti, memahami tentang Allah. Jadi kita harus paham dulu mengenal tentang Allah. Iya, karena dia sebagai penciptanya peraturan itu kok. Tanpa kita mengerti dan memahami, mengenal terlebih dahulu, mana bisa kita menerapkan undang-undang dan peraturan itu, Gong. Jadi begitu ya, Kang Pedro. Benar.
Makanya tadi saya sampaikan awaluddin ma'rifatullah. Awal adanya agama, kita harus terlebih dahulu makrifat kepada Allah dulu. Jadi harus mengetahui apa supaya kita ini benar-benar untuk menjalankan di tataran agama ini, karena agama ini meliputi aturan-aturan yang telah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana Kang Petrus dia mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang dinamakan kita harus belajar, tapi harus kita memahami lebih. Ada kalimat-kalimat yang mungkin dalam bahasa orang untuk belajar itu mengenal tentang Allah ini ya sangat sulit kalau kita tidak belajar dengan bersungguh-sungguh. Oh, jadi harus belajarnya sungguh-sungguh ya boleh. Lah iya toh. Makanya di situ sebelum kita mengenal ada hikayat atau itu dalam kalimat hadis yang telah disampaikan ya. Ada gini Kong. Coba didengarkan ya Kong. Iya Kang Petrus. Ini hadis yang disampaikan oleh diriwayatkan dari Bukhari Muslim ataupun Tirmizi atau dari Nasai radhiyallahu anhu, ini sangat sahih. Kalau melebihi dari 3, 4, 5, 6 dan 7 ini termasuk muta'ali. Ini bisa dipercaya hadis ini. Hadisnya bagaimana Kang Petrus? Nah, inilah. Makanya untuk mengerti memakrifat Allah, kita punya satu tips atau jalan atau torekotnya dulu. Dalam artian telah disebutkan man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Oh, itu bahasa Arab ya. Lah iyalah, kamu kan orang Islam kok. Kita juga orang Islam ya, harus kita pahami. Ya terus saya terima kasih siap mendengarkan. Ya bukan kamu aja kamu. Kadang saya juga adik kamu ini ya perlu. Swear siap. Saya ulangi. Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa? Ini artinya ya. Ya Kang Petrus. Siapa yang ingin menjumpai Allah liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun ingin menjumpainya. Jadi kalau kita, siapa orangnya yang ingin mencari Tuhannya, bagus, ataupun menjumpai Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga ingin menjumpai kita ya Kang Petrus. Nah, ini kamu mulai bisa bertafakur. Bagus kamu. Ini yang dimaksud. Jadi seseorang kalau ingin mengerti tentang agama dinullah atau agama hak, agama yang benar, agama iman, tauhidullah, ini harus kita caranya itu dulu. Lah kita memerlukan mursyid. Oh, jadi memerlukan guru lah. Saya sekarang guru ke Kang Petrus. Lah makanya itu saya kasih tahu supaya kamu paham. Yang dimaksud dari kata kalimat itu tadi, maka ada kelanjutannya. Wa ma lam yuhibbi liqa Allahi lam yuhibbillahu liqa'ahu. Siapa yang tidak ingin menjumpai Allah, maka Allah pun tidak ada keinginan untuk menjumpainya. Nah, ini syarat utamanya. Jadi di situ ya Kang Petrus. Jadi begitu ya, Bro. Iya Kang Gareng. Pengertiannya kita harus belajar dan belajar dan belajar supaya kita mengerti makrifat Allah. Bagaimana kita bisa mengerti makrifat Allah? Ada kalimat lain, man arafa nafsahu. Waduh, ada lagi masiannya.
Jangan banyak-banyak Kang Petruk, saya bingung nanti. Ya ini gantengannya kok. Itu gantengannya supaya kamu paham. Saya ulangi, Iya Kang Petruk. man arofa nafsahu faqad aroba